Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya khafidin azani Allah wa yakum, alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kita mempelajari manzumah al-qawaid al-fiqhiyah oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada bait yang pertama. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi lin ni'ami al wasi'atil ghazirati wal hikami al bahirati al kathirati. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala, alhamdulillah al aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i lin-ni'ami lin-ni'ami al-wasi'atil ghazirati. Kemarin kita sudah mulai pada ucapan beliau alhamdulillah. Dan kita berhenti pada lafaz alhamdu dengan segala pembahasannya. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi, maha segala puji bagi Allah, al-aliyyil arfaqi, yang maha tinggi lagi maha lembut. Wa jami'il asya'i wal mufarriqi, dan Allah itu adalah yang mengumpulkan segala sesuatu dan yang memisahkan segala sesuatu. Dzin-ni'ami al-wasi'atil ghazirati, pemilik nikmat yang luas, yang banyak. Wal hikami al-bahiratil katsirati, dan hikmah yang menakjubkan dan banyak. Al-ali, alhamdu, telah kita katakan kemarin, yakni al-wasfu bil jamilil ikhtiyari ma'al al-mahabbati wat ta'zim. Al-ali, yani al-ali, yani Allah Subhanahu wa ta'ala disebut oleh beliau dengan al-ali karena yani Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat al-ulu, mempunyai sifat al-ulu. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul alim. Baik, al-ali, Allah Subhanahu wa ta'ala itu salah satu di antara namanya adalah Al-Ali. Al-Ali itu Dzu Al-Ulu, zat yang memiliki sifat yang tinggi. Jadi Al-Ulu di sini adalah Al-Uluwul Mutlaq, Dzu Al-Ulu Al-Mutlaq. Al-Mutlaq yang mempunyai sifat tinggi yang mutlak, semua sisi. Para ulama kita mengatakan Uluwullah itu mencakup tiga hal. Uluwu al-qadr, uluwu al-qahr, dan uluwu al-dzat. Uluwu al-qadr itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dalam kedudukannya. Uluwu al-qadr, ketinggian dalam masalah kedudukan.
Tidak ada satupun yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan kedudukannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini muttafaq alaihi bainal muslimin. Sesuatu yang disepakati antara kaum muslimin. Tidak ada perselisihan antara kaum muslimin bahwasanya Allah itu alin fi qadrihi. Allah itu maha tinggi dalam kedudukannya. Yang kedua ya ikhwan, uluwul qahr. Uluwu yani al-qahr. Maha tinggi dalam semua keputusannya. Ini dalam semua al-qahr. Al-qahrus syai' itu yang menetapkan, menentukan. Yani jika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, sudah memutuskan, sudah menghakimi, sudah menghukumi, maka tidak ada satupun yang bisa yani lebih tinggi daripada kedudukan atau daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sesuatu yang disepakati oleh kaum muslimin. Ingat teman saya, sesuatu yang disepakati oleh kaum muslimin. Tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin bahwasanya Allah itu mempunyai uluwul qadar dan Allah itu mempunyai ulu al-qahr. Yang ketiga ya ikhwan adalah uluwul dzat. Dan ini adalah perhelatan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Perselisihan panjang yakni antara ahlu sunnah dengan ahlu al-bid'ah. Yang di dalam mazhab ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya Allah itu adalah uluwun fi dzatihi. Allah itu alin fi dzatihi. Zatnya itu maha tinggi di atas arsy. Dan itu yang kemudian menjadi persengketaan, perselisihan panjang di antara ahlu sunnah dengan ahlu al-bid'ah. Di sini beliau mengatakan alhamdulillahil aliyyi. Al-ali itu dzu al-uluwul mutlaq, pemilik ketinggian yang mutlak. Uluwul qadar, uluwul qahr, uluwul dzat. Al-arfaqi. Al-arfaqi itu sighah mubalaghah dari ar-rifq. Dari ar-rifq. Semakna dengan yani sabda Rasulullah SAW, innallaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha rifq, maha lembut, mencintai kelembutan. Yu'ti fir rifqi ma la yu'ti fi ghairihi. Allah itu memberikan kebaikan dalam sikap yang lembut yang tidak Allah berikan kepada sikap yang lainnya. Nah, lalu beliau mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan wajami'il asya'i wal mufarriqi. Allah itu mengumpulkan banyak hal menjadi satu kesatuan dan mengumpulkan dan memisahkan banyak hal menjadi ini terpisah-pisah. Jadi salah satu di antara kaidah syariat adalah Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan yang sama itu terkumpul dalam satu hukum, yang beda itu hukumnya terpisah. Jadi itu hukumnya terpisah. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan dalam I'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan barang siapa yang menelaah semua dalil-dalil syar'i akan mendapatkan satu kenyataan bahwa tidak ada sesuatu yang sama lalu hukumnya beda, dan tidak ada sesuatu yang jelas-jelas berbeda lalu hukumnya itu sama. Dan itu makna wajami'il asya' wa al-mufarriqi. Hal-hal yang memang sama oleh syariat itu dijadikan oleh Allah sama, dikumpulkan menjadi satu hukum. Dan hal-hal yang beda memang beda, tidak sama, maka dipisahkan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama-ulama kita, ucapan ini wajami'il asya'i wal mufarriqi itu diistilahkan oleh para ulama dengan istilah bara'ah al-istihlal. Bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal itu istilah dalam ilmu balaghah, maknanya adalah ini seseorang di dalam muqaddimahnya itu sudah mengisyaratkan masalah-masalah yang nanti akan dibahas kemudian. Yang akan dibahas oleh beliau adalah ilmu qawaid al-fiqhiyah. Dan ilmu qawaid fiqhiyah itu ilmu yang mengumpulkan semua masalah yang sama dalam satu kaidah. Jadi pembahasan satu ilmu, yani untuk penguasaan fikih yang jumlahnya ribuan masalah,
agar tidak mempelajari satu, maka yang sama-sama dijadikan menjadi satu kaidah. Kalau memahami kaidah itu, maka dengan sendirinya akan bisa untuk memahami masalah-masalah yang terpecah di dalamnya. Jadi maka itu diistilahkan oleh beliau dengan wajami'ul asya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan banyak hal yang sama itu dikumpulkan menjadi satu kesatuan, dan yang memang beda maka dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengisyaratkan bahwasanya ilmu qawaid fikih itu adalah ilmu yang yajma' wa yufarriq. Ilmu yang mengumpulkan dan ilmu yang memisahkan. Jadi yang memang sama nggak mungkin dibedakan. Yang memang beda nggak mungkin disatukan. Makanya ada ilmu qawaid fikih ya. Ini ada ilmu furuq. Ini dalam dunia fikih itu ada dua ilmu yang itu adalah pelengkap ilmu fikih. Yang pertama adalah ilmu qawaid fikih. Yang kedua adalah ilmu al-furuq al-fiqhiyah. Ini sama ini itu perlawanan. Kalau qawaid fikih itu membahas tentang kaidah dalam banyak masalah. Kalau ini pembahasannya adalah membedakan sesuatu yang kelihatannya sama, tapi oleh syariat dibedakan hukum. Titik masalahnya di mana? Kok bisa berbeda hukumnya? Karena nggak mungkin kalau sama lalu hukumnya berbeda. Dan itu satu kajian tersendiri, ini tersendiri di dalam kajian al-furuq al-fiqhiyah. Tapi nggak mungkin ilmu ini dipelajari kecuali sudah melewati fikih level tengah. Jadi karena apa yang mau dibedakan ya yang barangnya aja durung jelas. Jadi yang namanya membedakan itu adalah ini hukumnya begini, masalah ini hukumnya begini, masalah ini hukumnya begini. Kenapa toh? Kan sama. Ini kan sama. Contoh, menetapkan waktu sholat pakai hisab boleh ijma'an. Menetapkan waktu sholat menggunakan perhitungan ilmu astronomi, ilmu hisab itu boleh ijma'an. Para ulama sepakat akan hal itu. Makanya tidak ada zaman sekarang hampir tidak ada orang adzan itu lihat matahari. Yang dilihat jam. Jam sebentar 5 menit. Nggak ada lihat matahari. Dan itu ijma'. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa menentukan waktu sholat mulai adzan itu dengan menghitung perhitungan ilmu falak astronomi itu boleh. Di satu sisi ilmu itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan awal Ramadan. Tidak bisa digunakan untuk menetapkan awal Ramadan, tidak bisa digunakan untuk menetapkan awal Syawal, tidak bisa digunakan untuk menetapkan awal Dzulhijjah. Ada apa? Wong ilmunya sama, masalahnya sama, sama-sama menetapkan awal ibadah. Kok yang ini boleh, yang itu nggak boleh? Nah, kajian-kajian semacam itu, yani perinciannya ada pada al-furuq al-fiqhiyah. Jadi pada kajian al-furuq al-fiqhiyah. Jadi kalau yani al-qawaid fiqhiyah itu wajami'ul asya. Sedangkan yani al-furuq fiqhiyah itu adalah al-mufarriqi. Jadi kalau kajian qawaid fiqhiyah itu adalah pada kaidah ini, yani al-umur bimaqasidiha. Itu masalahnya yang tercakup dalam kaidah ini adalah ini dan macam-macamnya. Kalau yang itu al-furuq fiqhiyah itu kebalikannya. Sesuatu yang kelihatannya berbeda, kelihatannya sama, ternyata oleh syariat dibedakan, itu berarti dipastikan harus berbeda hukumnya. Harus berbeda titik masalahnya. Air mani dengan air madhi. Kenapa kok beda? Padahal barangnya mirip, keluar dari tempat yang sama. Oh iya. Yang satu suci mewajibkan mandi, yang satu najis mewajibkan wudhu. Kenapa kok beda? Padahal sama, mirip begitu. Maka kajian-kajian itu yang dalam yani kajian al-furuq al-fiqhiyah, yani kajian al-furuq al-fiqhiyah. Nah, kitab al-furuq al-fiqhiyah yang paling bagus adalah tulisannya Imam Al-Qarrafi rahimahullah. Tulisannya Imam Al-Qarrafi rahimahullah taala, salah satu panglima yani mazhab Malikiyah. Beliau kasih nama kitabnya dengan Kitabul Furuq. Yani kitab Al-Furuq 4 jilid. Nah, kitabnya 4 jilid.
Tapi ya. Wajami'ul asya wal mufarriqi. Makna wajami'ul asya wal mufarriqi. Makanya ulama kita mengatakan, yang di dalam syarah manzumah ini diistilahkan dengan bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal itu adalah memulai, yani memasukkan di dalam muqaddimah sesuatu yang mengisyaratkan kepada isi kajian nanti. Isi, yani kajian nanti. Itu adalah bara'atul istihlal. Memulai dengan cara yang bagus. Dzinni'ami alwasi'atil ghazirati. Allah Subhanahu wa taala memiliki kenikmatan yang sangat luas, yang sangat banyak. Wal hikami albahiratil katsirati, dan memiliki hikmah yang sangat menakjubkan dan sangat banyak. Ini yang sangat banyak. Nah, beliau melanjutkan. Summa kemudian beliau mengatakan thumma salatu ma'salamin daimi ala rasulil qurasyi al-khatami wa alihi wa sahbihi al-abarari al-haizi maratibal fakhari. Beliau mengatakan thumma salatu, kemudian salawat, ma'salamin, dengan salam, daimi, yang langgeng, ala rasulil qurasyi, kepada Rasulullah SAW dari bangsa Quraisy yang merupakan khatam, penutup para nabi, para rasul. Wa alihi, dan al beliau, wa sahbihi, dan sahabat beliau, al abrar, yang baik, al haizi maratibal fakhar, yang mendapatkan, atau maratibil fakhar, yang mendapatkan kedudukan yang mulia. Taib. Thumma salatu, kemudian salawat. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya akhwan. Itu bisa salat mufrad, salat ta', kita mengatakan sallallahu wasallam, sallallahu alaihi, katakan begitu. Bisa salam ta' alaihi assalam. Tapi yang paling bagus menggabungkan antara keduanya, menggabungkan antara as-salatu wassalam, antara as-salatu wassalam. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi, bersalawatlah kalian kepadanya, yakni wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam. Maka kalimat yang kondang di kalangan para ulama itu adalah menggabungkan antara salawat dengan salam. Sallallahu alaihi wa sallam, alaihi salatu wassalam. Nah, tapi nggak harus ya ikhwan. Maksudnya salawat ta' ini bisa, salam ta' juga ini juga bisa. Ini dalam bentuk salawat yang kondang itu adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhir. Ini sampai akhir. Yani begitu juga dengan salam ta' itu juga bisa. Kita mengatakan alaihi salam, as-salatu wassalam. Apa artinya as-salatu wassalam? As-salatu wassalam ya kawan, kalau kaitannya dengan as-salatu wassalam, gitu. Itu salah satu di antara contoh kata yang oleh para ulama dijelaskan dengan idza ijtama'a taraka wa idza iftaraka taraka, gitu ya.
Jadi idza istama'a iftaraqa. Dua kata yang kalau gabung ngumpul maknanya beda. Tapi apabila misah maknanya sama. Jadi idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Semacam ya, Ikhwan. Al-iman wal Islam. Al-qadha wal qadar. Ya. Iman dan Islam. Ini iman dan Islam. Ar-Rasul wan Nabi. Kata kalimat-kalimat semacam ini itu yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Kalau istama'a ngumpul disebut dua-duanya, kita mengatakan al-iman wal Islam, al-qadha wal qadar, ar-rasul wan nabi. Jadi as-salatu wassalam gitu ya, disebut dua-duanya maka maknanya iftaraqa, maknanya jadi beda. Tapi kalau dibalik wa idza iftaraqa disebut salah satu tok, kita mengatakan sallallahu alaihi gitu. Atau kita mengatakan alaihi assalam. Kita mengatakan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, nyebut iman tok. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innad dina indallahil Islam, Islam tok sebutnya. Jadi kalau kita mengatakan al-qadha tok, al-qadar tok, rasul tok, nabi tok begitu, jadi disebut salah satu maka ijtama'a. Maknanya itu menjadi sama. Iman ya Islam, Islam ya iman. Rasul ya nabi, nabi ya rasul. Contoh lain ya ikhwan, al-faqir wal miskin. Ini al-faqir wa al-miskin. Nah. Tapi apabila gabung kayak gini, kayak lafaz itu, tsummas salatu ma'salamin, atau firman Allah Subhanahu wa taala, yani ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, maka makna keduanya itu berbeda. Makna keduanya itu berbeda. As-salah secara bahasa artinya adalah ad-du'a. Secara bahasa artinya itu adalah ad-du'a. Dalam bahasa Arab kita mengatakan sallaitu ala fulanin ay da'autu lahu. Jadi kalau saya mengatakan sallaitu ala fulan, saya yani salawat pada fulan berarti saya mendoakannya. Dalam istilah dalam istilah makna salatu itu ada 3 makna. As-salatu minallah, as-salatu minal malaikah, as-salatu minal min an-nas gitu ya. Kenapa harus dipecah ini ya, Wan? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu yani taslima. Dan itu tidak berlaku hanya untuk Rasulullah SAW saja. Yani sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shalla 'alayya salatan sallallahu yani alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Berarti Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada hamba tersebut. Apa makna salawatnya Allah? Apa makna salawat dari malaikat? Apa makna salawat dari manusia? Dari orang-orang yang beriman. Dengan segala pembahasan yang panjang di kalangan para ulama, kita singkat-singkat aja. Pendapat yang terkuat, salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu adalah sana'uhu indal mala' al-a'la al-muqtadhi ar-rahmah lahu. Yani sana'uhu indal mala'il a'la, pujian Allah kepada hamba tersebut di hadapan para malaikat yang berada di tempat yang tinggi, dalam malaikatnya. Yang mana pujian itu berkonsekuensi Allah akan merahmati dia. Allah akan menyayangi dia. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Gitu ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat. Apa artinya salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada sang nabi? Tayyib. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali salawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Berarti di sini ada salawatnya Allah kepada hamba tersebut. Apa makna Allah bersalawat kepadanya? Dengan semua perselisihan yang ada di kalangan para ulama, jadi pendapat yang paling kuat wallahu alam adalah tafsir dari Abul Aliyah, seorang imam tabi'in di zamannya. Beliau mengatakan makna Allah bersalawat adalah sana'uhu, yani alaihi, pujian Allah kepada sang hamba tersebut di hadapan para malaikat-malaikat yang berada di tempat yang tinggi. Jadi tatkala Allah itu bersalawat kepada sang orang hamba, maka Allah itu memuji hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Yang mana konsekuensi al-muqtadhi ar-rahmah lahu. Yang mana konsekuensi dari pujian Allah itu Allah akan menyayanginya, Allah akan merahmatinya, Allah akan memberikan kepadanya anugerah dan yang semisalnya. Dan ini pendapat yang terkuat. Sebagian ulama mengatakan makna salawat Allah kepada hamba itu Allah merahmatinya. Jadi tapi wallahu alam pendapat yang terkuat dalam masalah ini, rahmat Allah itu konsekuensi pujian, bukan. Jadi rahmat itu makna dari salawat. Gitu ya. Baik. Yang kedua, salawat malaikat kepada sang nabi. Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Para malaikat itu bersalawat. Apa artinya salawat dari para malaikat? Ad-du'a'u, yani lahum bi as-sana indal mala al-a'la al-muqtadhi, sama dengan di atas, ar-rahmah wan ni'mah lahu. Salawat malaikat itu adalah doanya para malaikat kepada Allah untuk mereka. Bukan lahu ya, lahum, lahu. Ini ad-du'a'u lahu. Doanya para malaikat kepada Allah untuk siapa? Hamba tersebut, agar Allah itu memujinya di hadapan para malaikat, yang konsekuensinya berarti Allah itu akan memberikan rahmat nikmat kepadanya. Jadi kalau salawatnya Allah itu adalah maknanya pujian, salawatnya malaikat itu maknanya adalah doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melakukan salawatnya kepada sang hamba tersebut. Baik. Salawatnya manusia. Kan Allah tadi mengatakan, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di sini ada salawat pertama dari Allah, salawat kedua dari malaikat, salawat ketiga dari orang-orang yang beriman. Apa makna salawat orang mukmin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa makna kalau kita itu mengatakan sallallahu alaihi wasallam? Apa makna salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita mengatakan Allahumma salli alaihi salatu wassalam. Yani, dan yang semisalnya. Ada dua pendapat yang paling kondang di kalangan para ulama. Anda sebut dua-duanya karena dua pendapat ini sama-sama kokoh. Yang pertama, semacam salawatnya malaikat. Semacam salawatnya malaikat. Misal salati al-malaikah. Semacam salawatnya para malaikat. Berarti kalau seorang hamba seorang hamba mukmin itu bersalawat, berarti maknanya hamba tersebut mohon kepada Allah
agar yani Allah Subhanahu wa taala melakukan ini, memuji kepada hamba yani tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi yani wasallam. Tapi apa? Tapi ada satu masalah yang unik yang ini muncul di sebagian kitab dan diiskalkan oleh banyak ikhwah. Yang paham, alhamdulillah, gak paham gak apa-apa. Itu yang kedua ini. Muncul di sebagian kitab dan diiskalkan oleh sebagian ikhwah. Tentang ucapan sebagian para ulama, makna salawatnya orang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah at-tawadhu'u lahu wal i'tiraf bil fadl. Seandainya bukan karena sering muncul di kitab, Anda nggak mau menyebutkan ini. Karena rada aneh. Ini karena agak aneh. Makna salawatnya seorang mukmin kepada Rasulullah SAW itu adalah at-tawadhu'u lahu wal i'tirafu bil fadl. Tawadhu kepada Rasulullah dan mengakui kemuliaannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-i'tirafu lahu bil fadl. Mana ya? Mengakui kemuliaannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Untuk tafsir yang ini ya Huan, itu bagaimana gambarannya? Ini kabarnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia sempurna. Tatkala menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu pada titik puncak kemuliaan dan tidak ada satupun titik kecacatan. Beliau pemegang al-maqam al-mahmud, derajat tertinggi di surga yang tidak dimiliki oleh seorang hamba pun kecuali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak butuh kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, yani nggak butuh kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kita doakan akan mendapatkan kebaikan. Beliau sudah berada di puncak kebaikan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di puncak kebaikan. Maka makna salawat kita kepada beliau bukan lagi yang kita mendoakan beliau untuk ditambah kebaikannya, beliau sudah berada di puncak kebaikan. Tapi pengakuan kita bahwa kita sekarang menjadi mukmin, kita sekarang mendapatkan hidayah, kita sekarang mendapatkan apa ya? Yani cahaya keislaman, semua itu adalah karena dakwahnya, upayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai balas budi, bukan balas budi ya, sebagai apa ya? Yani rasa terima kasih kita kepada beliau, kita bersalawat tawadhu'an wa tirafan bil fadl. Sebagai bentuk yani rasa terima kasih kita kepada beliau sallam, maka kita itu bersalawat kepada beliau sallam untuk makna tawadhu' wal i'tiraf. Untuk makna bahwasanya kita itu bertawadhu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengakui kebaikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada di sebagian kita para ulama itu ada kata-kata itu, yani sebagian kitab itu begini lafadznya. Yani as-salatu minallah sana'uhu indal malail a'la. Was-salatu minal malaikah ad-du'a'u lahu bis-sana' wa minal mu'min at-tawadhu wal i'tiraf. Jika begitulah kata-kata dari semua kitab, maka yang dimasukkan adalah apa yang Anda jelaskan tadi. Yani bahwa kalau dimaksudkan salawat kepada beliau itu maknanya adalah ini, maka artinya adalah Rasulullah SAW itu sudah nggak butuh tambahan kebaikan. Kenapa? Beliau sudah ditetapkan oleh Allah sebagai pemilik puncak kebaikan. Beliau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang pemilik puncak kebaikan. Lah, pemilik puncak kebaikan. Mau kita namakan puncak kebaikan itu maqam mahmud, mau kita namakan puncak kebaikan itu fadilah, mau kita namakan puncak kebaikan itu apa dengan segala perhelatan yang ada di kalangan para ulama, tapi yang penting beliau di puncak kebaikan. Maka sudah nggak butuh jadi kita itu mendoakan kepada beliau untuk beliau mendapatkan tambahan kebaikan. Tapi kita bersalawat tawadhu'an wa i'tirafan, untuk tawadhu kepada beliau, mengakui kebaikan
Yani kebaikan beliau. Itu makna Yohan? Salawat. Yani makna salawat. Baik. Berikutnya kata beliau, ma'salamin, thumma salatu ma'salamin. Assalam. Assalam itu maknanya adalah assalamatu minal aib. Yani assalam kalau digabung dengan salat, maka salam itu maknanya adalah keselamatan dari cacat, keselamatan dari kekurangan. Makanya ya Huan, kalau harus dipisahkan, apa bedanya antara salawat dengan salam? Kalau salawat itu konsekuensinya adalah mendapatkan kebaikan, kalau salam itu konsekuensinya adalah terhindar dari kekurangan. Maka tatkala kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kita itu adalah ada nuansa mohon kepada Allah agar Allah menganugerahkan kebaikan kepada beliau dengan as-salah dan menghindarkan beliau dari kekurangan, dari mara bahaya, dari cacat, dari gangguan dengan as-salam. Dengan ini as-salam. Itu wassalatu wassalam. Makanya yang terbaik adalah menggabungkan antara keduanya, menggabungkan antara keduanya dengan kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, mengikuti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tsumma salatu ma'salamin daimi ala rasuli al-qurasyi al-khatami. Ala rasul, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ar-rasul yang maksudnya di sini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ar-rasul itu rasul ya nabi, nabi ya rasul. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhan nabiyyu, Rasulullah pernah Allah sebut dengan sang nabi. Rasulullah SAW pernah Allah sebut dengan rasul. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Jadi Allah pernah menyebut Rasulullah itu dengan panggilan nabi. Allah Subhanahu wa taala pernah menyebut Muhammad SAW itu dengan panggilan ar-rasul. Gitu ya. Dan makanya kita katakan kalau disebut salah satu rasul ya nabi, nabi ya rasul. Tapi kalau kemudian kita gandengkan, kalau kemudian kita gabungkan antara keduanya, an-nabiyyu war rasul, maka harus ada bedanya. Dan memang dibedakan oleh Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan jumlah nabi itu 124.000. Jumlah rasul itu jumlah pasukan Badar 313 atau 315. Berarti beda antara nabi dengan rasul. Beda antara nabi dengan rasul. Apa perbedaan antara keduanya? Ada dua cara pandang, ada dua perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Perbedaan antara nabi dengan rasul. Pertama mazhab jumhur. Dan ini pendapat yang paling kondang. Jadi pendapat yang kondang karena memang mazhab jumhur di kalangan para ulama. Yang pertama, mereka mengatakan, mazhab jumhur mereka mengatakan beda antara nabi dan rasul. Beda antara nabi dengan rasul. Kalau ar-rasul itu rajulun auhallahu alaihi, jadi auhallahu alaihi wa amara bitablighihi. Seseorang yang Allah beri wahyu dan Allah perintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Adapun nabi, seseorang yang Allah berikan wahyu kepadanya tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, dan ini yang paling kondang di kalangan para ulama. Tapi membedakan antara nabi dengan rasul dengan cara ini bermasalah. Di mana titik masalahnya? Di mana titik masalahnya? Ada satu masalah. Kalau seorang alim, orang yang diberikan oleh Allah ilmu padahal nggak diberi wahyu, dia memiliki amanat ilmu lalu tidak disampaikan, itu dosa besar. Karena menyembunyikan ilmu. Bagaimana seorang alim diwajibkan untuk menyampaikan ilmu, lalu seorang nabi yang diberi wahyu tidak diwajibkan untuk menyampaikan
ilmunya. Titik masalahnya di situ. Sehingga sebagian para ulama, di antara mereka Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, membuat definisi lain, pembeda lain antara sang Nabi dengan sang Rasul. Beliau rahimahullah taala dalam kitabnya Nubuwat beliau mengatakan, Ar-Rasul itu orang yang Allah beri wahyu dengan syariat dan diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dengan membawa syariat yang baru. Sedangkan Nabi itu orang yang Allah beri wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut, tapi mengikuti atau menguatkan syariat yang sebelumnya. Jadi kalau kita bedakan antara Nabi dan Rasul, antara Ar-Rasul dengan wan Nabi gitu ya. Ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, itulah farq. Pendapat ini ada di sebagian para ulama, tapi dipastikan kurang tepat. Disilang kok kurang adab. Gak usah disilang. Ini kurang tepat. Kenapa? Dalam beberapa riwayat yang Anda sebutkan tadi, jelas-jelas dibedakan antara Nabi dan Rasul. Yang kedua ya, madhab jumhur. Madhab mayoritas para ulama. Itu yang kondang. Ar-Rasul itu rajulun auhallahu alaih wa amara bit tabligh. Seseorang yang Allah berikan wahyu kepadanya dan Allah perintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Sedangkan an-nabi itu rajulun Allah auhallahu alaihi walam ya'mur bi tabligh, dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Walam ya'mur bi tabligh. Itu walam ya'mur bi tabligh. Baik. Itu dalam mazhab jumhur para ulama. Pendapat ini ikhwan, itu titik masalahnya di mana? Pendapat ini bermasalah. Titik masalahnya di mana? Titik masalahnya di sini. Di kata-kata ini. Yaitu Nabi itu orang yang Allah berikan wahyu tapi dia diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya. Titik masalahnya adalah lawong yang bukan Rasul, bukan Nabi, tapi Allah beri ilmu, semacam para ulama. Lalu dia tidak mau menyampaikan ilmu, menyimpan ilmunya, nggak amar ma'ruf, nggak nahi mungkar, nggak mengajarkan ilmunya, nggak menyampaikan ilmunya, malah menutup ilmunya. Itu dosa besar, dosa kitmanul ilm, menutup ilmu, dosa tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Jika itu bukan Nabi, bukan Rasul, yang kemudian dia tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, itu bermasalah. Apalagi dia seorang Nabi. Ini titik masalah di pendapat ini. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan, ini ada pendapat lain di antara mereka ya Wan, adalah Imam siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah taala wa ghairuhu, dan sebagian ulama-ulama yang lain, mereka membedakan Nabi dengan Rasul itu dengan cara lain. Yani ar-Rasul itu adalah rajulun auhallahu alaihi wa amara bit tabligh wa yani bi syari'atin jadidah. Seseorang yang Allah beri wahyu dan Allah perintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut dengan membawa syariat yang baru. Dengan membawa syariat yang baru. Sedangkan an-nabi itu adalah rajulun Allah auhallahu alaihi, orang yang Allah berikan wahyu dan Allah perintahkan untuk menyampaikan wahyunya bisyari, yani litakid
wa takrir syari'ati man qablahu. Man qablahu. Nah, untuk menguatkan dan untuk menyetujui syariat Nabi yang sebelumnya. Jadi gambarannya itu begini. Setelah zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, beliau meninggal dunia itu dengan syariat Taurat yang Allah turunkan sebagai pedoman Bani Israel. Setelah beliau meninggal dunia itu kan banyak nabi. Ada Daniel, ada Yusha ibn Nun, ada ini, banyak para nabi Bani Israel. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yani kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya." Bani Israel itu selalu dipimpin oleh para nabi. Kullama mata nabiyyun ba'atsallahu nabiyyan. Kalau ada nabi yang meninggal dunia langsung Allah utus nabi yang lain. Nah, itu nabi-nabi itu enggak membawa syariat yang baru. Nabi-nabi itu tetap pada syariat kitab At-Taurah. Sehingga sebagian para ulama di antara mereka Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu mendefinisikan nabi itu adalah orang yang Allah beri wahyu dan Allah perintahkan untuk tabligh, untuk menyampaikan wahyu, tapi hanya untuk menguatkan litakid atau takrir, menyetujui, menetapkan syariat man qablahu, syariat nabi yang sebelumnya. Tapi definisi ini pun gak lepas dari masalah. Masalahnya di mana? Tahu? Tahu? Masalahnya di mana, Ivan? Masalahnya di mana? Masalahnya definisi ini bermasalah dengan beberapa orang. Taib. Harun itu Rasul. Padahal beliau tidak membawa syariat baru. Harun itu ikut syariatnya Musa. Padahal dia Rasul. Ismail itu Rasul. Beliau tidak membawa syariat baru. Beliau ikut syariat bapaknya Ibrahim. Adam. Jadi Adam itu nabi, bukan Rasul. Karena awal Rasul itu Nuh. Tapi beliau nggak ikut syariat siapapun. Nabi orang pertama nggak ikut syariat siapapun. Maka dua-duanya bermasalah. Dua-duanya ini bermasalah. Dalam arti mau didefinisikan dengan definisi jumhur ada titik masalah. Mau didefinisikan dengan definisi yang kedua juga ada masalah. Tapi yang pasti Nabi dan Rasul itu apa? Berbeda. Tapi yang pasti Nabi dan Rasul itu berbeda. Di antara mereka Nabi dan Rasul itu ada yang Allah ceritakan kisahnya. Ada yang tidak Allah ceritakan kisahnya. Minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus. Ada di antara mereka yang kami ceritakan, ada yang tidak kami. Yani yang tidak kami ceritakan. Dan yang tidak Allah ceritakan jumlahnya lebih banyak. Kita katakan tadi ya ikhwan, jumlah Rasul yang kita kenal 25. Bagaimana keterangan para ulama kita. Tapi jumlah Rasul aslinya 313 dikurangi 25, bisa akeh, 200, 280, 290-an. Ya masih banyak. Jadi masih banyak nabi yang tidak kita ketahui, ini ceritanya. Tidak kita ketahui ceritanya. Tapi untuk memprediksi siapa mereka, itu sulit untuk bisa diprediksi. Contoh ya Ahwan. Bisa saja kita mengatakan bahwasanya bisa jadi loh ini. Pembawa ajaran agama Hindu itu aslinya itu nabi, bisa jadi, namanya juga bisa jadi. Jadi misalkan ya, dalam hasil analisisnya Dr. Zakir Naik, seorang pakar ilmu perbandingan agama dunia. Pakar ilmu perbandingan agama level dunia. Jadi beliau diberikan oleh Allah kemampuan untuk menguasai Al-Quran, menguasai Injil, menguasai Taurat, dan menguasai hampir semua kitab suci agama. Termasuk kitab sucinya Hindu, kitab sucinya Buddha, Tripitaka dan Weda. Beliau itu mengatakan di kitab suci agama Hindu itu banyak sekali ayat-ayat yang mengisyaratkan bahwasanya Nabi akhir zaman itu Muhammad. Persis kayak cerita Taurat dan Injil.
Ini beliau menyebutkan di statement-statement beliau, di kitab ini ayat kitab ini, surat ini, ayat ini disebutkan bahwasanya Nabi akhir zaman itu namanya ini dalam bahasa India ya, dalam bahasa India. Namanya ini itu artinya kalau di Indonesiakan itu adalah yang terpuji. Yang terpuji itu kalau diarabkan menjadi Muhammad. Dia itu akan dilahirkan oleh seorang wanita yang sifatnya atau yang namanya ini. Namanya itu kalau diterjemahkan adalah wanita yang terpercaya. Dan wanita terpercaya itu kalau diarabkan Aminah. Dalam ayat ini, pasal ini, yang di kitab ini, Nabi itu, Nabi akhir zaman itu adalah anak dari hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu kalau diarabkan Abdullah. Nabi akhir zaman itu akan diutus di malam hari. Jadi beliau Dr. Zakir Naik rahimahullah hafizahullah taala menyebutkan banyak yakni ayat-ayat dalam kitab sucinya agama Hindu yang mengerucut kepada satu titik, bahwasanya ajaran agama Hindu itu persis dengan ajaran kitab Taurat, menyebutkan ciri-ciri Nabi akhir zaman, dan itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan analisis itu ya, dengan analisis itu, maka bisa jadi kitab itu dulu adalah kitabnya sang Nabi yang tidak Allah ceritakan kisahnya. Tapi kan kita nggak tahu, nggak bisa prediksi. Sebelum Zakir Naik, ada beberapa keterangan. Jadi dalam dunia ilmiah, itu ada satu disiplin ilmu agama namanya al-i'jaz al-ilmi. Jadi membuktikan kemukjizatan syariat. Jadi satu disiplin ilmu yang digeluti oleh sebagian para ulama, membuktikan kemukjizatan syariat. Sesuatu ya yang ada di zaman Rasulullah SAW disampaikan berupa wahyu, itu diusahakan untuk dibuktikan dengan zaman modern. Semacam ya Yani idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum. Yani fal yaghmishu falyatrahu falyashrab. Kalau ada lalat yang masuk, maka celupkan, buang, lalu silahkan untuk diminum. Karena kalau sayap lalat itu jatuh itu dengan sayap yang satu, yang itu membawa penyakit. Kalau langsung dibuang, maka air itu berpenyakit. Tapi kalau dicelupkan, sayap yang satunya itu adalah netralisir untuk penawarnya. Dan kalau baru dibuang, maka air itu kembali steril. Kita dulu itu menerimanya sebagai bahasa wahyu. Pokoknya gitu, akui aja. Tapi cara doktrin semacam itu baru cocok kalau bicara kepada sesama muslim. Tapi kalau digunakan untuk mendawai orang non muslim itu nggak bisa. Itu harus dibuktikan dengan cara ilmiah. Diadakan penelaahan, penelaahan para medis, para tenaga kesehatan. Ternyata ditemukan persis sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Itu dalam disiplin ilmu agama namanya ijaz ilmi. Jadi ada para ulama-ulamanya. Jadi para ulama-ulama yang bergerak di bidang itu. Jauh sebelum Dr. Zakir Naik, salah satu di antara ketetapan ijaz ilmi adalah telaah semua kitab-kitab agama tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah disebutkan ayat-ayat dalam kitab ajaran agama Hindu. Tapi ya kita nggak bisa mengatakan, loh kalau begitu Ustaz ajaran Hindu itu berarti Nabi. Yo nggak jelas gitu ya. Yo karena nggak ada berita yang jelas dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka kita tidak dapat untuk mengatakannya. Tapi dengan keterangan tadi, kalau itu kemudian dibuat oleh manusia, kayaknya kok sulit. Jadi intinya Nabi dan Rasul itu ada yang Allah ceritakan, ada yang tidak Allah ceritakan. Jadi alan nabiyyi, al rasulil qurasyyi al khatami. Beliau datang dari kabilah Quraisy. Al khatam. Beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Yani maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatam an-nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak salah satu dari kalian. Siapa ya? Zaid ibn Harithah. Tapi dia adalah seorang rasul dan menutup para nabi. Wallahu alam bissawab. Nah, ada masalah ya, sebelum menutup? Lanjutannya kita bahas pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, insyaallah sebenarnya yang kita pelajari kita masih di muqaddimah. Malduma ini ya kawan, jumlahnya tidak sampai 50. Tidak sampai 50. Berbeda dengan kajian kita tahun kemarin yang nembus 90. Yang nembus 90. Jadi kita usahakan selesai setahun nggak nambah nggak kurang. Ini selesai setahun nggak nambah nggak kurang. Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.